dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita membawa orang lain kepada Yesus. Mari kita membawa orang lain kepada Yesus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah siapa yang telah saya temui. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Sebagai pengantar, tadi dalam hidup kita ada begitu banyak pertemuan yang berarti. Pertemuan dengan orang tua, pertemuan dengan teman, pertemuan dengan guru, pertemuan juga pasangan hidup. Pertemuan-pertemuan seperti ini membuat hidup kita menjadi lebih berharga, bermakna, dan berkaya. Namun di antara semua pertemuan itu ada satu pertemuan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, yaitu pertemuan dengan Yesus Kristus. Bertemu Yesus bukan sekadar mengenal satu agama baru, melainkan peristiwa pemulihan hubungan dengan Allah, Sang Pencipta yang telah membentuk dan menciptakan hidup kita. Pemulihan hubungan dengan Allah berarti kita dibebaskan dari kuasa iblis yang selama ini menjadi penguasa hidup kita. Pemulihan ini berarti kita dilepaskan dari belenggu dosa dan berarti Allah menjadi Tuhan dalam hidup kita, menjadi Bapa, menjadi sahabat, tempat perlindungan dan penghibur kita yang sejati. Dan semua ini hanya dapat dimulai melalui pertemuan dengan Yesus Kristus. Pertemuan dengan Yesus Kristus mengubah status hidup kita. Pertemuan dengan Yesus Kristus mengubah cara pandangan kita. Pertemuan dengan Yesus Kristus mengubah tujuan dan arah hidup kita secara total. Dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa orang-orang yang bertemu dengan Yesus segera pergi untuk memperkenalkannya kepada orang lain. Andreas berlari kepada saudaranya Simon Petrus. Filipus segera menemui sahabatnya Nathanael. Mereka tidak bisa menyimpan sukacita itu hanya untuk diri mereka sendiri.
Menariknya nama Andreas dan Nathanael juga adalah nama dari saudara-saudara di Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia ini. Mungkin orang tua mereka memberi nama itu dengan harapan agar mereka pun hidup seperti Andreas dan Nathanael yang mengikuti dan memberitakan Yesus. Melalui firman hari ini, mari kita merenungkan kembali bagaimana mereka bertemu Yesus dan langsung memperkenalkannya kepada orang lain. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang telah kita temui. Dan karena sukacita yang meluap, melimpah dari pertemuan itu tidak bisa diam, tetapi berlari dan menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Pokok bahasan yang pertama adalah Andreas kepada Simon Petrus. Dalam ayat 35 sampai dengan 42, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas dan saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kita semua mengenal Simon Petrus sebagai seorang rasul yang besar dalam iman. Dialah yang berkata, "Engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup," dalam Matius 16 ayat 16. Pengakuan Petrus itu menjadi pengakuan kita juga. Ia memberitakan Injil pada hari Pentakosta, menjadi salah satu pilar gereja mula-mula dan mengikuti Kristus sampai akhir hidupnya, bahkan hingga mati martir. Namun dari manakah titik awal perubahan hidup yang begitu luar biasa itu dimulai? Petrus bertemu Yesus melalui Andreas, kakaknya sendiri. Nama Andreas berarti pria sejati atau pria yang berani. Andreas percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan tindakan pertamanya adalah pergi mencari saudaranya Simon. Ini adalah gambaran dari seorang penginjil yang pertama kali menyampaikan kabar baik secara sukacita, sukarela. Ahli Alkitab William Barclay menggambarkan Andreas sebagai berikut. Ia tidak pernah mencari sorotan. Ia dengan sukacita memilih tempat di belakang. Ia merasa cukup dengan berada bersama Tuhan Allah dan memiliki kesempatan untuk melayaninya. Andreas adalah pribadi yang rendah hati dan setia. Menurut sejarah gereja, ia memberitakan Injil ke wilayah Sekitia dan akhirnya mati martir di Akaya, disalibkan pada salib berbentuk X. Ia mungkin bukan pengkhotbah besar atau pembuat mujizat, tetapi dengan membawa satu orang, yaitu Petrus, kepada Yesus. Ia memberi dampak besar dalam sejarah gereja. Kalimat yang ia ucapkan kepada saudaranya sangat sederhana, namun sangat kuat. Kami telah menemukan Mesias, yaitu artinya Kristus. Kami telah menemukan Kristus. Kalimat itu mengubah hidup Petrus selamanya, dan melalui Petrus banyak jiwa telah diselamatkan. Dari tindakan Andreas ini kita belajar 2 hal yang sangat penting. Pertama, orang yang telah bertemu Yesus tidak bisa tidak membagikannya.
Reformator Yohanes Calvin berkata, iman sejati tidak tinggal diam, melainkan seperti cahaya yang menyebar ke segala arah. Injil bukan hanya untuk disimpan di dalam hati kita, tetapi untuk mengalir keluar menjadi kabar hidup bagi orang lain. Kedua, penginjilan dimulai dari orang-orang terdekat. Andreas kepada saudaranya Petrus, Filipus kepada sahabatnya Nathanael. Keluarga, kerabat, sahabat itulah radang pertama bagi Injil, bagi kita. Bukan hanya berkata-kata tentang Yesus, tetapi membawa orang itu langsung kepada Yesus adalah yang terpenting. Andreas tidak hanya memperkenalkan, ia mengajak dan membimbing Petrus langsung kepada Yesus. Seorang penginjil sejati adalah orang yang menuntut sesamanya kepada Kristus agar mereka menerima hidup yang kekal. Dan itulah pemandu terbesar di dunia ini yang menuntun orang kepada keselamatan di dalam Kristus. Ketika Simon datang kepada Yesus, Tuhan memberinya nama baru. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kefas dalam bahasa Aram berarti batu karang, dan dalam bahasa Yunani disebut Petrus. Pertemuan dengan Yesus bukan hanya memulai hubungan baru, tetapi juga memberi identitas yang baru. Seperti Abraham yang menjadi Abraham, Yakub yang menjadi Israel. Demikian pula setiap orang yang dipimpin kepada Yesus akan mengalami perubahan hidup yang sejati. Kiranya setiap anggota kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menjadi seperti Andreas yang menuntun keluarganya kepada Yesus sehingga mereka pun memperoleh hidup yang kekal. Pokok bahasan yang kedua adalah Filipus kepada Nathanael. Dalam ayat 43 sampai dengan ayat 51, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipi kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ketika Yesus memanggil Filipus, ia segera mengikuti Yesus. Dan seperti Andreas yang membawa Simon Petrus kepada Yesus, Filipus pun segera membawa sahabatnya Nathanael kepada Yesus. Ia berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Filipus meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Hatinya penuh dengan sukacita dan pengharapan. Namun bagaimana reaksi Nathanael? Yang pertama, dalam ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hanya karena Yesus berasal dari Nazaret, sebuah kota kecil yang diremehkan, Nathanael meragukannya. Dia merasa sulit menerima Yesus sebagai Mesias. Hari ini pun kita sering menjumpai orang seperti Nathanael, orang-orang yang sulit menerima Injil karena prasangka,
luka masa lalu atau pandangan yang keliru. Namun Filipus tidak berdebat atau memaksa. Ia hanya mengundangnya dengan satu kalimat pendek, mari dan lihatlah. Kalimat sederhana namun dalam ini menunjukkan inti dari pemberitaan Injil. Bukan perdebatan tetapi undangan untuk bertemu langsung dengan Yesus. Filipus tidak menjelaskan semuanya secara teologis, tetapi cukup membawa Nathanael datang kepada Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Ketika Nathanael datang kepada Yesus, Tuhan berkata kepadanya, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus melihat hati Nathanael yang tulus dan jujur. Nathanael heran dan bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pada saat itu juga Nathanael sadar bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Ia adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Dan ia mengaku bahwa, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Keraguannya berubah menjadi iman. Hatinya terbuka dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nama Nathanael berarti pemberian dari Allah atau yang dianugerahkan Allah. Dalam Injil lainnya, ia dikenal dengan nama Bartolomeus yang kemungkinan merupakan nama keluarga atau gelar. Yesus menyebutnya sebagai orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya ia adalah pribadi yang jujur, tulus, dan tidak munafik. Orang yang seperti inilah yang akhirnya menyadari dosanya dan merespon panggilan Yesus. Dari bagian ini kita belajar 3 pelajaran penting. Pertama, yang mengubah hati seseorang bukanlah penjelasan kita, melainkan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Filipus tidak berargumen panjang, ia hanya berkata, mari dan lihatlah. Tugas kita adalah membawa orang kepada Yesus, selebihnya Tuhan yang bekerja. Kedua, pemberitaan Injil paling efektif dimulai dari orang-orang terdekat. Filipus tidak pergi jauh, ia langsung mencari sahabatnya Nathanael. Demikian juga kita harus mulai dari keluarga, teman, kerabat, dan rekan kerja kita. Ketika seseorang hidup dengan ketulusan dan kejujuran, ia akan menyadari dosanya dan lebih mudah menerima anugerah keselamatan. Nathanael adalah pribadi yang jujur dan itulah yang membawanya kepada iman yang sejati. Kalimat mari dan lihatlah yang diucapkan oleh Filipus masih sangat relevan hari ini. Bukan penjelasan rumit yang dibutuhkan dunia, melainkan undangan untuk mengalami Yesus secara pribadi. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menjadi seperti Filipus yang memberitakan Injil kepada sahabatnya dan seperti Nathanael yang hidup dalam kebenaran dan akhirnya percaya kepada Sang Mesias. Kiranya kita semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan membagikan sukacita keselamatan itu kepada orang lain sebagai saksi hidup dari kasih dan kuasa Kristus. Sebagai kesimpulan, orang yang telah bertemu dengan Yesus tidak bisa lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Pertemuan itu mengubah identitas kita, mengubah cara pandang kita terhadap dunia, dan bahkan mengubah arah seluruh hidup kita. Seperti Andreas yang setelah bertemu Yesus segera berlari kepada saudaranya Simon Petrus, seperti Filipus yang segera membawa sahabatnya Nathanael kepada Yesus, dan seperti Nathanael yang dengan hati yang tulus menerima Yesus, demikian pula orang yang sungguh-sungguh telah bertemu dengan Yesus tidak mungkin menyimpan sukacita itu sendirian. Injil adalah kabar baik yang harus mengalir keluar. Injil bukanlah sesuatu yang tinggal diam di dalam diri kita, tetapi kasih Allah yang harus mengalir menuju kepada orang lain. Melalui firman hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri.
Apakah aku sungguh-sungguh telah bertemu dengan Yesus? Bagaimana pertemuan itu telah mengubah hidupku? Dan kepada siapa aku sedang memperkenalkan dia sekarang? Hari ini pun Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku. Pergilah, bagikan sukacita itu kepada orang lain. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat berdiri jujur di hadapan Tuhan, mengalami perjumpaan yang sejati dengan Yesus, dan membagikan sukacita dari pertemuan itu kepada sesama sebagai saluran Injil dan saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu dan memberikan anugerah yang luar biasa sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Biarlah seumur hidup kami menjadi kehidupan yang menyembah-Mu, memuji nama-Mu, meninggikan dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Seperti Nathanael, jadikanlah hati kami murni tanpa kepalsuan dan mampukan kami hidup dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Seperti Andreas, jadikanlah hidup kami sebagai hidup yang membangun murid yang memperkenalkan Yesus dan membangkitkan murid lain seperti Petrus. Tuhan, ajarkan kami pentingnya satu jiwa. Melalui satu orang menyatakanlah pekerjaan-Mu dalam memperluas kerajaan Allah. Tuhan, aku rindu menjadi orang itu. Pakailah aku agar melalui hidupku, bangsa dan suku-suku di Indonesia boleh bertemu dengan Yesus Kristus dan menerima hidup yang baru. Terima kasih karena Engkau telah menjumpaiku, memilihku sejak sebelum dunia dijadikan dan memanggilku menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.